Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irki Farisa dari kelas 11 akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menekankan pada kebebasan individu, supremasi hukum, dan pemisahan kekuasaan dalam negara. Dalam demokrasi ini, kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan pemerintah dipilih melalui pemilu yang bebas dan adil. Demokrasi liberal menjunjung tinggi hak-hak asasi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan terhadap minoritas. Dalam praktiknya, demokrasi liberal memastikan adanya kontrol terhadap pemerintahan melalui parlemen, lembaga yudisial yang independen, serta masyarakat sipil yang aktif. Sistem ini juga mendukung pluralisme politik di mana berbagai partai politik dan kelompok kepentingan dapat bersaing secara terbuka. Latar belakang demokrasi liberal di Indonesia mencakup beberapa hal penting. 1. Perubahan negara dari serikat menjadi kesatuan pada tahun 1950 untuk memperkuat persatuan bangsa. 2. Penetapan UUD sementara sebagai pengganti UUD RIS yang menjadi dasar sebagai pemerintahan baru. 3. Keinginan tokoh bangsa seperti Soekarno dan Hatta untuk memajukan Indonesia melalui sistem pemerintahan modern yang efisien, terinspirasi dari negara-negara barat. Dorongan untuk kesetaraan politik agar kelompok masyarakat memiliki hak yang sama dalam proses politik. Tokoh-tokoh yang terlibat: Muhammad Natsir, Perdana Menteri setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kabinet Natsir menjabat pada tahun 1950. Yang kedua, Sukiman Wirjoatsojo memimpin Kabinet Sukiman Suwirjo pada tahun 1951 sampai 1952. Wilopo memimpin Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai dengan 1953. Yang keempat, Ali Sastroamidjojo dua kali menjadi Perdana Menteri Kabinet Ali 1 dan 2 pada tahun 1953 sampai 1955 dan 1956 dan sampai 1957. Yang kelima, Burhanuddin Rahab, Perdana Menteri Kabinet Burhanuddin pada tahun 1955 sampai 1956. Kebijakan demokrasi liberal. Kebijakan dalam demokrasi liberal menekankan kebebasan individu, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Pada masa demokrasi liberal Indonesia, kebijakan ekonomi seperti Gunting Sarifuddin, Gerakan Benteng, Sistem Ekonomi Alibaba, dan nasionalisasi Deutsche Bank, serta kebijakan politik seperti pembentukan partai politik dan sistem parlementer diterapkan dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan ekonomi dan politik. Kelebihan: pengawasan baik, parlementer berperan aktif mengawasi pemerintahan demi melindungi hak rakyat. Pengaruh rakyat: suara dan pendapat rakyat sangat dihargai dan mempengaruhi kebijakan. Kejelasan tanggung jawab: kinerja pemerintahan bersifat transparan dan bisa diawasi publik. Pembuatan kebijakan cepat: proses kebijakan berlangsung cepat karena adanya kerjasama antara lembaga dan koalisasi. Kekurangan: sulit mencapai tujuan, banyaknya partai politik memicu persaingan kompleks dan konflik antara pihak. Penyalahgunaan parlemen kerap dijadikan batu loncatan untuk kepentingan pribadi
dalam jabatan eksekutif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.